Ada banyak spekulasi yang berkembang seputar kasus pembunuhan ibu dan anak di wilayah Subang ini. Umumnya spekulasi yang ada berkutat seputar konflik keluarga yang didasari oleh masalah harta dan tahta. Yosef sendiri mengakui, awalnya polisi menaruh kecurigaan kepadanya. Sebab saat mula pertama mencari keberadaan istri dan putrinya, dia sempat memasukkan tangan ke bak mandi hingga ada noda air yang telah bercampur darah di bajunya. Pak Yosef masuk ke rumah, terus melihat situasi rumah berantakan, terus masuk ke kamar mandi. Enggak, kebetulan dulu. Iya. Baik lagi ke kamar mandi. Oke. Nah, itu kamar mandi ada berapa sih Pak di rumah itu? Cuma ada satu kamar mandi. Kondisi kamar mandi itu gimana waktu itu pas Pak Yosef masuk? Ya karena dalam keadaan paniknya, wah kayaknya berantakan gitu. Oh, berantakan. Oke. Selain berantakan, apa Pak? Kan tadi kan Pak Yosef bilang kalau misalnya kenapa kok kemudian ada noda darah di sini? Pak Yosef mengangkat apa yang diangkat waktu itu Pak? Gak tahu apa, pokoknya diangkat air aja gitu. Gak tahu, nggak ada. Sebentar, maaf. Jadi Pak Yosef ngangkat air gitu? Ya. Kenapa ngangkat air untuk apa? Ya karena ada, ya kayak apa? Kelihatannya kayak bunga-bunga gitu, jadi yang gitunya. Ya karena dengan paniknya itu saya nggak lihat gitunya. Gitu. Warna air di situ Bapak nggak lihat. Katanya kan saya udah mulai dari rumah sakit udah. Tapi Bapak mengangkat air gitu ya Pak ya? Kali udah. Oke. Melihat nggak Pak ada kayak misalnya barang-barang gunting atau cutter di situ? Enggak lihat. Sama sekali nggak lihat di kamar mandi nggak itu? lihat sama sekali. Tidak hanya polisi, bahkan tim kuasa hukum Yosef juga harus berulang kali meyakinkan diri bahwa Yosef bukan pelakunya. Terus berkali-kali. Jadi saya tidak dilepaskan dulu terus. Saya boleh mendampingi, tapi kamu harus jujur, harus sebenar-benarnya. Nanti jangan sampai begini Pak. Ujung-ujungnya Pak Yosef mengakui kesalahan. Nah itu yang tidak mau. Saya sampai bersumpah. Itu ya. Makanya saya lebih pedas dan lebih ini ditekan oleh pendamping saya, pengacara saya itu. Daripada oleh penyidik enak, alhamdulillah. Dari mulai sampai akhir itu yang saya rasakan. Iya. Berbeda lagi dengan yang dialami Ramdhanu. Danu sempat dianggap potensial menjadi tersangka, terutama saat polisi menggunakan anjing pelacak untuk mencari pelaku pembunuhan. Ini 2-3 minggu pasca kejadian, karena kejadian di tanggal 18 Agustus 2021, kemudian sejumlah saksi atau pihak yang terperiksa ini kemudian didatangkan di TKP. Betul. Anda juga datang ke sana waktu Ya, itu? saya waktu itu hadir. Oke, apa yang Anda amati juga? Jadi pada saat itu semua saksi terperiksa, termasuk klien saya, Pak Yosef, Ibu Mimin, anak-anaknya Ibu Mimin, Yoris, Danu, istrinya Yoris pada saat itu hadir di TKP di garasi itu, di bawah garasi itu, duduk berjajar. Kemudian di situ dibawalah anjing pelacak. Setelah itu anjing pelacaknya ya saya lihat ditempelkan dengan baju korban, bekas ceceran darah di baju korban, sepatu korban, helm korban, kemudian diklarifikasi di TKP terhadap saksi-saksi yang ada. Jadi durasinya kurang lebih 2-3 menit tadi satu orang saksi. Anjing itu dibawa satu-satu gitu ke setiap saksi dan hasilnya ya 3 kali berturut-turut anjing itu didanu. Apa indikasinya waktu itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Nah, dari situ pihak kepolisian tidak menjelaskan ya, tidak menjelaskan, saya pun tidak tahu hasil dari klarifikasi itu. Setelah itu kita bubar dan saya dengar setelah itu Danu beberapa kali di BAP di kepolisian. Tapi tidak pernah ditanyakan kepada pihak kami mengenai hasil itu karena memang tidak ada hubungannya dengan Pak Yosef. Ini terjadi setelah berita dan juga pengakuan Danu yang mengatakan bahwa sempat masuk ke TKP atau sebelum itu? Sebelum itu? Sebelum ada pengakuan dia masuk ke TKP itu secara resminya baru seminggu atau 2 minggu yang lalu lah kalau tidak salah. Dan itu keluar dari penasihat hukumnya yang menyampaikan di BAP itu Danu ditanya tentang kejadian tanggal 19 masuk ke TKP. Dan sebelumnya tidak pernah ada cerita itu muncul keluar. Jadi cerita itu baru muncul sekitar 2 mingguan yang lalu. Oke, jadi kan kalau Danu mengatakan masuk ke TKP itu di tanggal 19 Agustus. Ya. Nah, kemudian yang anjing pelacak itu mengarah ke Danu sebanyak 3 kali itu di tanggal? Ya, itu mungkin 3 mingguan setelah. 3 minggu setelah tanggal 19 itu. Iya.
Namun demikian, dengan berubahnya pernyataan Danu yang menguras bak mandi sehari pasca kejadian, pelacakan anjing tersebut bisa gugur, mengingat boleh jadi anjing tersebut justru mengendus aroma Danu yang kebetulan hanya menguras bak. Sebab pemeriksaan menggunakan anjing pelacak terjadi sekitar 2 minggu kemudian. Spekulasi lainnya berkenaan dengan posisi Yoris, anak sulung Yosef Wijaya, yang merupakan ketua yayasan sekaligus pewaris tunggal seluruh aset yayasan dan segenap harta benda milik pasangan Yosef dan Tuti. Apalagi berdasarkan informasi dari semua pihak, yayasan dalam kondisi baik dan semakin maju. Yoris sendiri juga sempat mengubah pernyataannya saat diperiksa sebagai saksi seputar keberadaan kunci mobil tempat ditemukannya kedua jasad korban. Namun sama dengan dua spekulasi terdahulu, spekulasi ini juga tidak memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, sehingga hanya menjadi spekulasi belaka. Sebenarnya sudah 2 bulan lebih ya kasus pembunuhan anak dan juga ibu di Res Sulawesi Jawa Barat. Ini masih dalam tahap penyelidikan. Nah, update-nya seperti apa perkembangan penyelidikannya? Apakah sudah naik ke tahap penyidikan atau sudah ada yang ditetapkan tersangka? Kita akan coba temukan faktanya. Kita akan coba menunggu. Ya, kita langsung menemui Kapolres Subang AKBP Sumarni. Selamat siang, Bu Sumarni. Perkenalkan, saya Vita dari program Fakta TV One. Bu Sumarni, apa kabar? Baik. Kita boleh minta waktu wawancara sebentar, Bu? Saya mau wawancara apa? Gini, Bu, soal apa kasus pembunuhan nanti Subang. ya, nanti. Ini kan sampai saat ini sudah 2 bulan lebih ya, Bu ya? Ya. Ini di tahap penyelidikan. Perkembangannya Oke. gimana? Ya, bisa saya sampaikan bahwa ini masih berproses ya. Kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti ya. Jadi kami mohon bersabar, nanti pada saatnya jika alat buktinya sudah lengkap, sudah cukup, kita akan sampaikan kita akan publish. Oke, jadi belum ada yang ditetapkan tersangka sejauh ini ya, Bu ya? Masih berproses ya. Masih kita berproses ke sana. Oke. Ya Mbak, makasih ya Kalau Mbak untuk ya. yang di kamar mandi itu, Bu, apakah Makasih ya. juga turut menjadi bagian dalam olah TKP, Bu Sumarni? Terkait dengan kamar mandi yang kemudian sebagai bahan Sayang, Kapolres Subang yang kami temui di lapangan enggan memberikan keterangan dan cenderung kita ingin minta menghindar. tahu, Bu. Nanti kita akan jelaskan kalau udah lengkap ininya ya Mbak Tanggapannya ya. gimana? Oke. Sayang sekali pemirsa. Padahal tadi saya ingin menanyakan hal yang krusial karena memang beberapa belakangan terakhir ini sempat dikatakan, bahkan Danu sempat mengatakan pembersihan TKP di lokasi kejadian perkara. Tapi saya tadi sempat menanyakan kepada Kapolres Subang, AKBP Sumarni, sayang, belum bersedia untuk memberikan tanggapannya. Padahal masyarakat sangat ingin mendapat informasi seputar perkembangan kasus ini. Dan dari semua hasil penelusuran tim fakta, baru satu hal yang bisa dipastikan, yaitu hingga kini pelaku pembunuhan keji ini masih bisa menghirup udara segar dengan bebasnya. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Sudah 2 bulan lebih kasus ini berjalan, tapi sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Artinya belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Bahkan kami sempat menemui pihak kepolisian. Pihak kepolisian belum memberikan pernyataan apapun terkait dengan dugaan bantuan polisi atau banpol yang masuk ke TKP sehari pasca kejadian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi bernama Danu. Menjadi pertanyaan juga tentu, siapa kemudian pelaku dalam kasus ini? Tentu asas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.